وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Itu kaidah yang besarnya. Kemudian kaidah yang teksnya dari dalil. Kaidah yang diambil dari dalil. Yaitu yang pertama, laisa li irkin dolimin hakun. Tidak ada hak bagi keringat orang yang dolim. Irk itu keringat, dolim itu orang dolim, hak itu hak. Jadi nggak ada untuk orang dolim, keringat orang dolim itu hak. Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang merampas tanah orang lain lalu menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka ia wajib mencabut tanaman dan membongkar bangunan tersebut. Ia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Hal tersebut dituntut oleh pemiliknya, jika dituntut oleh pemiliknya. Jadi misalnya tanahnya Pak Purnomo nih yang 11.000 meter persegi ini, itu kamu tanemin tuh. Nah, Pak Purnomo tahu nih, wah nek melon yang kebonku, terus ngomong, melonnya tak kabeh. Ya kita nggak boleh kemudian mengatakan, lu sih nandur aku, wani gelut, nggak boleh. Tanah siapa tuh, gitu loh. Makanya ini kalau kamu lihat kasus-kasus orang-orang yang kemudian nggak punya tanah, terus tanah orang dipakai, terus dia disuruh pergi nggak mau, itu salah gitu loh. Kalau kita kembali kepada kaidah fikih, hukum fikih, ya kamu itu yang nyerobot tanah, ya kamu yang pergi. Bahkan kalau dalam proses posisi rumah-rumah itu kamu bangun, bedeng-bedeng itu kamu bangun, ngerusak properti yang punya, kamu suruh tahu jawab, ya kamu kudu tanggung jawab. Gampangannya gini, harusnya kamu tuh yang bayar ganti rugi, bukan malah kamu minta ganti rugi wong kowe sing ngerusoi, gitu ya. Jadi kalau kamu punya kebun ada yang Magersari, terus kamu usir gitu kan, ya artinya Magersari itu tahu diri kalau pernah dikasih kesempatan tinggal di situ, bukan malah ngelunjak, jaluk, omah. Paham nggak? Ya. Jadi kaidah pertama itu kayak gitu cara menerapkannya. Ya terbalik dengan kondisi sekarang ya. Sopo sing gawe rusuh malah jaluk duit. Kaidah kedua, al-muslimuna ala surutihim. Ini dalil tapi menjadi kaidah. Yaitu kalau orang-orang Islam itu harus mengikuti akad-akad yang dibuatnya. Oh, akad dengan kantor masuk jam 8. Ya masuk jam 8. Jangan masuk jam 9. Oh, akad di kantor harus pakai seragam. Ya pakai seragam, jangan enggak seragaman. Oh, akad di kantor pulangnya jam 7. Ya udah, kamu setuju toh? Ya udah pulang jam 7 malam gitu. Ya, jangan kemudian diam-diam kabur gitu kan. Makanya ada sebuah kata-kata yang menarik, yang indah yang saya bisa sampaikan, yaitu jadi karyawan. Selama kamu jadi karyawan, banyak-banyak bersyukur. Jangan kokean protes soal tempat kamu kerja. Ya, ini ngomongan nanti kalau kamu di dunia kerja ya. Jadi jangan kamu kokean protes di dunia kerja. Wes sepakat masuk jam 7, terus kamu masuknya jam 9. Wes sepakat pakai seragam, kamu nggak pakai seragam. Wes sepakat kalau kemudian kamu kerja di situ, kamu harus melakukan ini dan itu, malah buat tentang. Orang itu mengatakan, orang-orang yang mengingkari kesepakatan dalam dunia kerja yang sudah dibuatnya, itu sama kayak orang yang punya sumur, dia minum dari air sumurnya itu, dia masak juga pakai air sumur itu, tapi setiap kencing, dia kencing ke arah sumur itu. Itu loh. Akhirnya apa? Ketika kamu jadi karyawan yang berengkele seperti itu, susah diatur, malah kamu pengen ngatur bos kamu kemudian nggak senang dengan keadaan kamu, ya kalau kamu kemudian dipecat, yo jangan ngamuk, nah, gitu loh, ya. Jadi kalau kita belum jadi bos, kita masih jadi karyawan, masih jadi kolega seseorang, gitu kan. Maka bosnya ngomong apa nyuruh apa ya ikuti aja gitu loh. Nggak usah kemudian pokoknya protes gitu. Ya, kenapa? Karena kalau kamu protes, banyak protes, tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, bosnya rasa seneng ya toh dipecat sisan malah nggak punya gawean. Ya, perhatikan tuh kaidah ini sangat-sangat banyak penerapannya di kehidupan kita ya. Nah, di sini contohnya adalah apabila seorang calon istri mensyaratkan agar digauli dengan baik dan jika nanti diceraikan harus diceraikan dengan baik, maka syarat ini wajib dipenuhi. Termasuk, ya kan, seorang calon istri yang kamu lamar, sebelum dia menerima lamaranmu, dia mengatakan, Mas, aku mau terima kamu dengan syarat kamu jangan mempoligami aku. Itu juga boleh diucapkan oleh seorang wanita. Jadi kalau kamu melanggar, terus dia minta cerai, ya nggak disalahkan juga. Wallahu ta'ala. Kaidah ketiga, innamal bai'u antarodin. Yang namanya jual beli itu atas dasar saling ridho. Sehingga kalau kemudian nggak ada keridoan, maka jual belinya juga tidak sah. Ini jual motormu sama saya 10 juta. Lah, ini motor ini harganya 12 juta. Pokoknya jual sama saya. Nah, orang tak bunuh kamu, atau tak ajar kamu. Takut orang, nah, itu jual belinya nggak sah. Ya.
Maka jual beli yang tidak disertai dengan keridhaan antara penjual dan pembeli, maka jual belinya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.